Oke, slide berikutnya. Terus, ya, jadi ini tujuannya mengembangkan pengetahuan di bidang yang dibahas, yang sama-sama di fokus minat anggota. Jadi kita fokus tadi. Kemudian menggerakkan forum komunikasi. Nah ini, jadi tugas kita, Anda semua di sini itu harus bisa membuat forum itu terus bergerak loh. Dengan pertolongan apapun media sosial ya, bisa Twitter, bisa WA dan sebagainya. Ya. Jadi ini ada ada pengalaman baru kita bahas ya. Ada kebijakan baru kita bahas ya. Jadi ini bukan hanya diseminasi ilmu ya, tapi membahas ya. Nah, jadi ada misalnya di situ nanti kita letakkan ada semacam diskusi jarak jauh atau apa ya. Nah, ya. Mungkin dengan pedoman untuk proses pembelajaran, memberikan makna dan penasihat bersama pada aksi-aksi yang dilakukan oleh anggota. Mungkin di sebuah rumah sakit untuk fraud sudah membuat satu unit fraud misalnya. Ini jadikan semacam pembelajaran, yang lainnya bisa pakai enggak nih? Kemudian memberikan ruang untuk pengetahuan tacit agar dapat disajikan atau dibahas dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang, ini tadi, kasus-kasus, oh di tempat saya itu ternyata menggunakan sabun ini bisa lebih efektif mengurangi infeksi nosokomial, misalnya. Ya, mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Atau dengan perbaikan sistem keuangan rumah sakit, kebocoran dapat kurangi. Atau menggunakan sistem IT open source yang ada di RSA misalnya. Jadi kasusnya RSA bisa dipakai juga nih. Jadi, nah, ini yang tadi tujuannya untuk knowledge management yang perlu kita rangsang terus mereka. Terus sebelumnya tantangannya. Nah ini, jadi begitu kita masuk di sini itu ada banyak tantangan ya yang kita nggak. Pertama tentunya siapa pemimpin dalam pemikiran di sini. Ya, ini jadi apakah dosen tertarik untuk berada di posisi dan peran sentral ini? Tadi seperti di teman-teman di FEB, kita memang perlu untuk diskusi dengan dosen-dosen. Ya. Makanya di FKUGM pun juga nanti akan ada diskusi dengan dosen-dosen. Ya, Anda juga sudah saya anjurkan loh. Sudah dapat ya para dosen yang tertarik ini? Sudah. Pak Dwi udah mulai diskusi. Ya. Nah, kemudian siapa menjadi moderator? Siapa mereka yang tiap minggu bisa menggerakkan ini? Ini perlu kita tetapkan juga, dan yang penting bahwa dari sinilah nanti akan muncul juga mungkin kesempatan menjadi konsultan dan sebagainya. Ya. Kemudian siapa yang menjadi COP ini? Bagaimana cara mengelolanya? Termasuk tadi bagaimana ilmu itu bisa sampai dengan cepat? Ya. Apakah menggunakan mailing list untuk diskusi? Apakah ada sensor untuk posting-posting yang ada masuk tadi atau semua terbuka? Ini juga menjadi masalah ya. Dan bagaimana agar bahan-bahan dalam SEO ini tetap menarik, segar, dan penting. Nah, ini satu tugas yang kita sekali lagi ini bukan apa-apa ya, tapi kalau kita mau hidup makan dari bisnis ini ya, kita harus di sini. Kalau enggak ya, jangan masuk dalam bisnis konsultan atau sebagai peneliti. Memang kita akan bisa dapat gaji dari pemerintah ya, tapi kalau kita cuma pasif ya, kalau Anda PNS ya bisa aja hidup, tapi kalau Anda bukan PNS ya bisa nggak makan. Paham ya? Jadi ini kita akan masuk pada satu titik, inilah profesionalisme kita sebagai konsultan dan juga penyebar ilmu nih. Kita harus aktif kan. Dan ini aktifnya di web tadi seperti ini, tentunya juga ditambah dengan pertemuan tatap muka yang bisa mengaktifkan kegiatan-kegiatan community of practice. Ya, slide. Nah ini yang di rumah sakit sudah harusnya bisa dimulai nih. Rumah sakit itu banyak potensi, tapi belum digarap. Ya nih, nanti mohon Bu Susi dan teman-teman, Pak Yos, Bu ini dan MMR, kita akan gabung untuk membahas seperti ini. Ada 2.000 rumah sakit. Target kita 10 luar ya, masa nggak bisa? Knowledge management. Ya, nah nih. Kita akan kontak-kontak dengan jaringan rumah sakit juga. Ya. Oke, grup messaging, alert dan sebagainya kita susun dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu juga jangan hati-hati banyak ya. Anak juga ada yang mungkin akan muntah-muntah. Seperti tadi pagi saya juga dapat komplain dari seorang dosen yang muntah-muntah karena mendapat posting yang berkali-kali. Menarik juga. Ya. Oke, terus. Ya, sekarang ini
ya. Mungkin ini untuk knowledge management ini satu apa ya, pengembangan lebih lanjut dari disiplin ilmu, lebih kompleks tapi menantang. Oke, silahkan ada komentar di sini.